Yo, halo guys. Di video kali ini saya udah nyiapin ada chart Doge, tapi di sini saya nggak cuma mau bahas Doge. Di sini saya mau ngasih info yang penting banget buat kalian, terutama para penyuka high risk high reward ya. Di sini saya akan bikin yang namanya Playbook Meme Coin by Volubit. Oke, di sini saya akan bacakan teks yang udah saya bikin ya. Ini udah saya draft, udah saya pikirin, tapi kalian harus paham juga konteksnya. Jadi di sini akan saya jelasin secara mendetail dan nanti kita screening bareng-bareng meme coin yang kira-kira berpotensial untuk beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan. Oke, yang namanya meme coin ini udah pasti ya, pasti high risk gitu. Kripto aja udah high risk, ini meme coin udah tambah high risk lagi gitu. Makanya di sini saya mau ngajarkan yang pertama adalah risk management ya. Manajemen risiko dari meme coin itu, lihat, kita pertama harus melakukan meme coin itu dengan respect ya. Maksudnya respect ini ya ini sesuatu yang berbahaya gitu. Ya kayak kita ngedeketin ada anjing galak, ya masa kita ejek-ejek gitu, nggak bisa kayak gitu. Kita harus respect, harus paham bahwa ini tuh berbahaya. Dan kita juga respect sama uang kita. Jangan asal masuk, kata orang, kata influencer lain ini bakal gimana-gimana, enggak. Kita harus tetap sangat berhati-hati dengan uang kita. Anggap dulu ya, kalau kita main meme coin di spot, itu anggap aja sama berbahayanya dengan futures leverage 5 atau 10 kali di Bitcoin, ETH, XRP, Solana, kayak gitu-gitu. Jadi kita bisa anggap bahwa meme coin itu minimal 5 kali lebih bahaya daripada kita main Bitcoin gitu. Main trading ya maksudnya ya. Gitu. Tapi ya dari rewardnya bisa juga 5 sampai 10 kali gitu. Jadi kita harus tahu dulu, ingat risk management ini harus paling penting ya. Kalian nggak bisa sejago-jagonya kalian screening, sejago-jagonya kalian ngasih call, meme coin dan segala macam. Kalau nggak bisa menerapkan ini, lama-lama hilang juga duitnya. Oke, ini harus tahu. Makanya saya bold ya, italic, underline. Oh, ini harus. Terus kalau kita mainan meme coin yang futures, nggak spot ya, ini sebaiknya tidak menggunakan leverage lebih dari 5 kali. Nah, kenapa? Saya akan kasih penjelasan sedikit di simulasi. Kita coba cari meme coin yang lagi hot apa ya. Misalkan kita coba lihat Mudeng ya. Mudeng USDT perpetual ya. Kita coba lihat salah satu contohnya. Ntar saya ilangin gambar dulu. Saya pakai time frame 15 menit. Namanya futures ya, kemungkinan kita pakai time frame kecil ya. Misalnya, ini contoh aja. Ini contoh doang ya. Ini bukan actual entry. Misalnya saya mau entry sekarang ya. Perhatikan, saya mau entry sekarang. Lalu stop loss-nya misalnya di bawahnya ini, gitu ya, di bawahnya ini. Di bawahnya ini berarti saya mau entry di sekarang, stop loss-nya di bawah ini. Kita coba hitung menggunakan posisi pembelian. Ini setup kayak gini sangat wajar ya kalau kita mainan di altcoin ya. Beli sekarang, oke, kita beli sekarang ya. Pencet posisi pembelian biar tahu kita nanti. Lalu stop loss-nya di sini. Ini dengan pergerakan sekecil ini sudah berapa nih? 4,43% resikonya. Yang mana, nih saya tulis ya, eh, risk 4,43%. Yang mana kalau pakai left biasanya kali 20 ya. Orang-orang biasanya suka kayak gitu kan. Ini kalau kena stop loss, udah hampir minus 90%. Gitu. Ya, oke, kalau pakai left X10 kena SL, ya hampir 45%. Gitu. Dan ini kalau misalkan isolated udah likuidasi ya kalau yang pakai 20 ya. Gitu. Ya emang kalau cuan gede, tapi kita hitung resikonya dulu aja gitu. Ini kalau pakai 4,43. Coba cari contoh meme coin lainnya apa ya? Turbo misalkan ya. Cobain ya. Turbo perpetual, kita coba lihat. Sama nih, ntar. Saya masuk sekarang stop loss-nya di bawahnya ini misalnya ya. Dan ini nggak terlalu gede loh. Ini udah 2,18. Jadi kalau kita pakai kali 20, ini sudah hampir 50%. Ya, 2,18%. Kalau kita pakai 5%, ini masih ya oke lah kayak gitu. Sorry, kalau 20 tadi hampir berapa nih? Hampir 50% ya betul. Kalau misalkan kita pakai 5, ya udah masih 20% itu pun udah gede gitu. Dan nanti takut nggak bisa cuan bang, nggak bisa cuan gimana? Ini kalau sampai sini aja kita 1 banding 1 gitu ya, 1 banding 1 nih di sini nih, cuman butuh sampai sini untuk kita cuan yang gede gitu. Nih kalau ratio 1 banding 1 kita pakai kali 5, ini sampai sini udah 10%. Kita masuk $100 udah dapat $10 dan ini paling cuman membutuhkan waktu ya 2-3 jam maksimal. Udah very good deal banget gitu loh. Jadi ingat ya, jangan gunakan leverage yang gede-gede amat.
Oke. Dan masih banyak lagi contohnya sebenarnya kalau misalkan ada yang kayak ginian, leverage itu saya sarankan 5. Ya kita bisa berargumen bahwa, oh yang penting margin rasionya dan segala macam sama aja. Mau margin rasio kalian kecil, misalkan cuma pakai 0,5% atau 0,2% dari capital kalian, di P&L-nya udah nunjukin 100%, di P&L-nya udah nunjukin segitu, itu ngerusak psikologi juga. Ini saya ngomong dari pengalaman karena otak kita tuh sangat mudah untuk di distraction ya atau kena terpengaruh oleh yang namanya angka. Jadi ini salah satu cara untuk menjaga kewarasan saat kita bermain meme coin. Oke, di sini udah ada. Camkan ya, sama nih saya bold, italic, underline lagi. Nah, kalau untuk uang yang digunakan ya jangan banyak-banyak. Saya asumsikan kalian sudah cukup dewasa untuk tahu resiko di kripto ya. Kalau kalian sekali masuk meme coin 100 juta terus hilang ya itu saya ketawain aja sih kalau kayak gitu ya. Ya kalian tahu lah dengan uang kalian sendiri ya. Saya rasa itu harus udah dewasa. Sekarang kita ke pemilihan meme coin. Saya bagi jadi 3 pemilihan meme coin. Yang pertama ya level pendekar atau degen apapun lah namanya lah. Ini kita cari di pump fund atau moonshot atau segala macamnya ya. Itu bisa kaya, tapi lebih bisa jadi miskin. Ini nih yang paling penting. Bisa kaya itu bisa, jadi miskin bisa juga. Nah, di sini kalau misalkan kita udah profit, terutama di pump fund, lalu dia udah bonding curve, kita jual, itu kalau bisa amankan modal dengan cepat. Karena kalau misalkan kita serakah ya, kita udah profit kali 5, terus kita nggak amankan modal, 5 itu bisa jadi 0 dalam waktu sekejap. Ya minimal ambil modalnya dulu, kita masih ada plus 4 dan segala macam, 4 kali maksudnya, itu bisa bisa naik lagi, bisa turun, kita nggak masalah gitu. Ini di pump fund ya, kita coba lihat ada pump fund lalu ada moonshot kalau nggak salah yang kayak gini-ginian tuh, moonshot crypto, dan ada banyak lagi launchpadan kayak gini di hyper liquid juga ada juga ya, di hyper liquid juga ada yang kayak gini, terus di berbagai chain lain juga ada juga. Nah ini contohnya pump fund ya, saya asumsikan kalian udah pada tahu ya, ini kita bisa beli sekarang terus bisa apa namanya, bisa naik turun segala macam itu bisa dengan mudah. Oke. Dan mungkin bisa dibilang 99% dari pump fund ini rug pull, jadi kalian harus tahu ya. Berikutnya yang agak-agak lebih aman ya, ini level jiwa petualang saya kasih tahu namanya. Cari yang masih on chain, maksudnya mungkin udah lulus dari pump fund tapi belum masuk ke eh, exchange checks ya. Di sini kalau pemilihannya tepat, ini bisa jadi sangat cuan. Contohnya kalau teman-teman pada tahu WIF waktu itu, WIF itu kalau misalkan kita beli pada saat harganya dulu awal-awal, itu $100 bisa berubah jadi berapa miliar gitu. Itu pakai WIF. Kalau pemilihannya tepat ya. Nah, cara screeningnya mungkin kita bisa ke pump fund, lalu ke kategori yang graduate gitu ya. Tapi tetap harus analisa segala macamnya itu benar-benar harus teliti. Kalau mau ikut call orang atau narasi meta yang sedang berjalan, ya si risk manajemennya harus dijalanin. Oke. Contoh kalau ke pump fund kita tinggal ke cari yang udah graduate ya di sini. Nih, graduated. Nah, ini kalau udah graduate itu dia sudah selesai bonding curve-nya, jadi udah ada liquidity-nya di Rhodium kalau nggak salah. Ada juga yang di Meteora kalau nggak salah juga ya. Contohnya ya kayak gini-gini tinggal kita lihat, nanti tinggal kita analisa lagi. Atau kalau mau yang lebih aman lagi, kita cari yang sudah turun lebih dari 90% tapi masih bertahan komunitasnya. Nah, ini kita bisa lakukan pencariannya misalkan di Dex Screener ya. Saya coba lakukan pencarian juga. Di Dex Screener kita bisa mencari, lalu kita bisa cari dari yang volumenya paling besar atau mungkin liquidity. Nah, kita bisa sortir ya berdasarkan chain-nya, mungkin Solana ya. Kita anggap dulu yang biar gampang Solana ya. Saya biasanya pakai yang volume ya, volumenya yang paling besar yang mana gitu ya. Sorry. Nah, ini yang paling besar ini ada Trump, ada segala macam. Nah, ini kayak Sol, Charles, kita tinggal buka dulu. Lalu ya launch coin kita udah ada, Mew dan segala macam, yang segala macam, atau yang nggak terlalu umum juga bisa kita lihat. Nah, kalau bisa, kita cari yang sudah turun banyak, tapi masih bertahan, nggak hilang. Mungkin, nah ini kan baru ya, ini baru, jadi ya kalau ini tetap hati-hati aja. Biasanya mungkin saya mau ambil contoh apa ya, mungkin yang baru-baru dan yang cuannya gede, ya kita coba misalnya, ya untuk ambil contoh ya WIF aja ya. Kalau kita lihat WIF, ini tapi WIF udah masuk ke checks ya, jadi ini cuma sebagai contoh aja. Karena saya nggak tahu apa lagi contoh lainnya. Coba misalkan kita lihat di WIF di weekly, di sini dia sempat turun berapa puluh persen kalau nggak salah ya.
Ini dari 0, sekian dan segala macam dia sempat turun juga gitu ya. Nah, ini dari sini berapa nih? 0,49 lalu dia turun lagi sampai ke 0,19 ya 50%-an gitu. Tapi selama masih bertahan komunitasnya itu bisa kita asumsikan bahwa ini bakal bagus gitu. Saya coba cari Mudeng ya. Apakah Mudeng bisa kita jadikan sebagai contoh? Coba saya search di sini. Coba Mudeng Sol ya. Oke. Kita lihat pada saat dia turun banget. Oh ternyata tapi dia udah dari awal nggak segini ya, nggak sempet. Karena biasanya kalau kita lihat itu akan ada masa di mana si kriptonya itu turun, si koinnya itu bakal turun jauh banget. Lalu akan ada beberapa hari atau beberapa minggu yang relatif sideways, tapi volumenya masih bagus. Nah itu yang kita cari gitu. Di sini kita bisa cari-cari aja yang seperti itu ya. Jangan malas buat nyari ya di sini ya. Ini misalkan apalagi ya yang masih agak bagus. Kita cari lagi bisa bisa dari top volume atau transaction bisa juga gitu ya. Kita bisa cari contoh lainnya, coba Fuok, saya mau coba lihat Fuok sama Kolat. Oke, kita coba lihat ya. Ini menurut saya waspada. Wave juga ini udah karena udah masuk cek jadi udah nggak apa-apa. Lalu kalau kita lihat Fuok di sini sama ya ini ya naik dan ini juga sama ya. Kalaupun ini udah masuk checks, udah turun banyak, lalu kita lihat volumenya masih oke, itu relatively akan menjadi entry yang bagus gitu ya. Kolat juga di sini sama. Nah, ini dia kolat, mungkin kita bisa gunakan sedikit. Nah, ini kalau dari sini, dari pucuk atasnya ini kan akan turun berpuluh-puluh persen ya. Ini coba lihat berapa nih, kita hitung ya. Price range dari pucuk atas sampai bawahnya yang di sini ini kan udah turun 96%. Namun masih aktif, masih kalau kita lihat mungkin dari segi sini volumenya masih relatif oke, masih jalan semua. Itu bisa menjadi potensi buat kita beli gitu. Misalkan kalau kita beli dari sini sampai pucuk atasnya kan 26 kali lipat gitu. Itu untuk level yang jiwa petualang, oke? Nah, sekarang yang paling trader waras menurut saya ya. Jadi ini yang masih sensible ya sebagai trader ya, bukan sebagai degen ya. Pertama cari yang udah ada di checks, oke? Ini saya bilang ya cari yang udah ada di checks. Nah, checks itu kan ada banyak urutan ya menurut saya, urutan yang dari yang paling berisiko sampai yang paling aman dalam tanda kutip itu pertama checks yang kecil, ya Get.io, MEXC, KuCoin dan lain-lain. Lalu checks besar, Binance, OKX, Bybit, Bitget. Lalu ada perpetual futuresnya di checks besar. Udah ada futures itu, saya rasa kemungkinan untuk rug pull-nya semakin lama semakin hilang. Ya untuk minus 80% masih ada, tapi sampai hilangin liquidity makin lama makin nggak ada. Karena yang namanya kalau di perpetual futures berarti harus ada yang ngejaga likuiditas dong. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah sekarang cara screeningnya untuk saya pribadi, untuk terutama kalau kita mau main jangka panjang, kita gunakan yang ini aja, yang sudah ada perpetual di checks besar gitu. Dan untuk screeningnya, kalau kita mau main long term, ya kita ngomongin weekly time frame. Nah, kita coba di sini ya. Kita coba cari, misalnya ada Doge gitu kan, atau Mudeng ya. Di sini Mudeng, kita tinggal lihat di weekly time frame-nya, teman-teman. Nah, tadi saya hilangin dulu sedikit. Nah, kalau misalkan kita melihat seperti ini, akumulasi, atau ada candle bullish engulfing, yang bukan gede ini ya, tapi ya, bukan yang gede ya, tapi yang ini ya. Nah, yang seperti ini, itu kita bisa gunakan untuk mencari potensi di jangka panjang. Itu sudah terjadi di SIBA, dulu SIBA di 2021 itu sampai bisa mengubah ribuan dolar jadi jutaan atau miliaran dolar ya kalau nggak salah ya. Kita coba lihat dulu contohnya. Nah, SIBA, sorry, ini saya hilangin gambar dulu. Nah, SIBA itu bisa ngubah apalagi kalau misalkan kita masuk di sini ya di bear market lalu naik lagi itu udah bisa ngubah orang jadi miliarder. Kita coba lihat tempat lain, coba di MXC. Tapi ini kayaknya baru pas pertama kali dia listing ya. Pada saat dia belum listing di checks, ya anggap aja dari sini sampai ke sini naik udah berapa kali lipat gitu. Nah itu kita carinya seperti itu, yang sudah ada candle oke dan volume oke walaupun dia sudah turun jauh. Itu contoh-contoh cara screening meme coin. Oke, oke teman-teman, ini part 1 dari video saya. Saya akan siapkan part 2 yaitu benar-benar screening meme coin yang bisa kita jadikan untuk time frame jangka panjang. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.